saya memanggil seluruh ketua FKDP Pasar Desa. Saya sebutkan, saya memanggil seluruh ketua FKDP Desa untuk membahas masalah ini. Dan alhamdulillah dapat sepakati oleh seluruh FKDP ada penolakan untuk pelaksanaan full day school di masing-masing pendidikan. Dan alhamdulillah mengakar pada seluruh desa di kecamatan kami dan disepakati pada hari itu dan disampaikan kepada masing-masing sekolah pendidikan. Namun setelahnya pergantian kepemimpinan, saya kaget kenapa ini terjadi lagi. Terima kasih informasi bahwa ada pergerakan di bawah untuk penyelenggaraan dan juga untuk menciptakan pendidikan non formal di masing-masing. Dan juga berdampak kepada kehadiran murid ke MDT, Pak. Nah, ini perlu kami klarifikasi dulu. Kalau tidak salah, Pak Dinas Pendidikan nanti bisa mengklarifikasi jumlah murid SD kelas 1 sampai kelas 6, kalau tidak salah itu di angka 225.000 kalau tidak salah. Tadi mungkin nanti bisa diklarifikasi. Sementara yang terdaftar di FKDT saja, nanti mungkin Pak Bakasi yang di bawah Kemenak itu ada berapa semuanya, itu sekitar hanya 135.000, masih jauh. Ini yang tidak terdaftar, apalagi yang sudah terdaftar, kemudian adanya 5 hari ini menurun angkanya 10%. Kita saja sedang berpikir yang nggak masuk ini bagaimana supaya masuk ke diniyah, loh kok bisa-bisanya karena ini kemudian malah berkurang gitu. Kemudian yang terakhir adalah berdampak pada bergesernya jadwal madrasah diniyah. Ini saking kami menghormati keputusan pemerintah, Pak. Jadi warga diniyah saking menghargainya bergeser jadi waktunya. Yang awalnya biasa setengah 2 jadi jam 2, yang di jam 2 jadi setengah 3, melihat kondisi di lapangan. Nah, itu dampak yang kami survei sebesar 14%. Jadi berdampak di beberapa diniyah 14% bergeser waktu mulai belajarnya. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, Pak, ini di SE Pak Bupati angka 4 poin D bahwa peserta didik harus mengikuti pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, garis miring madrasah diniyah, garis miring majelis taklim, garis miring pondok pesantren, garis miring lembaga keagamaan lainnya. Namun pada kenyataannya tidak ada sinergitas dari pihak sekolah kepada lembaga keagamaan. Seolah-olah peserta didik biarkan saja, mau ke madrasah diniyah silakan, mau tidak pun tidak apa-apa. Nah, ini kan artinya bahwa SE ini menurut kami kurang matang gitu kira-kira. Hanya diberlakukan hanya untuk tadi mengatur jam kerja ASN-nya, tidak menitik kepada apa yang dibutuhkan dari SE ini. Saya pikir Pak Bupati juga punya niat yang mulia, punya niat yang tulus untuk benar-benar memperhatikan warganya gitu kira-kira murid madrasah diniyah. Tapi kok kenapa ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau mungkin para guru-guru di Dinas Pendidikan? Mewakili kepala dinas yang kebetulan beliau sedang kegiatan di Provinsi Jawa. Kalau bapak-bapak dewan yang sebelah depan ini adalah di legislatif, dan APH dan lain sebagainya itu di yudikatif. Diawali sebetulnya dengan niat tulus dan baik untuk mengakomodir semua pihak. Mudah-mudahan engke aya batu turun gesik naik. Urang niatan lamun aya orai kobra di nagudang, urang sasarengan neangan eta orai kobra tapi teu kudu diduruk gudangna. Lamun aya nu kurang, lamun aya nu leuwih urang sasarengan. Naon sababna? Sabab niatan pembagi distikut hoyong sasarengan nyarengan NKRI na terakomodir, religius Islami akhlak berkalimah, akhlakul karimah, dan ciri khas Kabupaten Tasikmalaya tetap kurang dijalankan. Sebetulnya awal-awal napisan Disdikbud menerima aspirasi dari mayoritas guru, bahkan video untuk hal itu tersiapkan. Aranjeuna hoyong 5 hari kerja sabab ASN diatur oleh undang-undang ASN dari pusat dan daerah. Sadaya aparatur tos 5 hari. Guru sama-sama ASN dengan 24 jam pelajaran itu terkait dengan tunjangan sertifikasi,
dan 37 terkait dengan kewajiban kerja ASN. Saumpama anu sanes bisa 5 hari kerja, kunaon guru tiba heula teu bisa sami buburuh di pemerintah. Tapi kunaon teu tiasa sub kana urusan barudak. Ieu teh di awal dulu oge setiap rapat di Disdikbud sing tanda kutip di garis bawah cetak tebal dimiringkeun ngahormat kana kegiatan sakola agama. Kumaha cara supaya aspirasi para profesi guru anu jumlahna 18.000, jumlah SD 1068, jumlah SMP 303 dengan kekurangan guru sekitar 6.420 orang tersebar di setiap tempat. Pemerintah kebijakan sekolah-sekolah diguyur ke pemerintah asup ke tiap-tiap desa supaya masyarakat meminimalisasi pembiayaan pemberangkatan anak. Upami tos diberangkatkeun Senin sampai dengan Jumat seueur oge orang tua murid anu alhamdulillah. Naon sababna kolot teh ngabogaan budak teh nu di SD aya 2an, nu di SMP aya saurang, jeung anu di SMK aya saurang. Aya oge anu SD na saurang, di TK na saurang, abdi mah di SMA saurang, jeung rupa-rupa sapoe ngeluarkeun teu kurang ti 70.000 jang bakal budak. Lamun saurang estimasi 20.000 kali 4 tos 80.000 wajar lamun kadinya. Artinya lamun Sabtu libur geus minimal 80 sampai 100 secara ekonomis dia sudah mengerem, tidak usah memberikan jajan ke anak. Lamun ayeuna 20 kali 3 atau 20 ka 4 kantor ngajumlahkeun sehingga Sabtu kali 4 parantos sabaraha. Ini dari sisi keuangan masyarakat terminimalisasi. Keun da urang teh kapan nuju ngabahas teh sanes keputusan ayeuna urang di guar tina beberapa indikator keuangan tidinya. Indikator tadi profesi guru sama-sama ASN parantos hoyong 5 hari. Perkawis tadi aya uji coba sampel kitu keun datang tos ada perbedaan rahmat bagi orang sadayana. Da urang di dieu mah sadaya tos da rewasa, urang paham paos kana bidang keagamaan, urang sasarangan kumaha bagaimana supaya NKRI na tetap terjalankan dan juga perhitungan anak supaya naon da upami engke aya uji publik atau napi disebut judicial review ini akan bertabrakan dengan prinsip hukum refleks superior legi in derojat lex inferior. Ini prinsip hukum nu dianggot di pusat. Apabila ada peraturan yang di bawah bertentangan nasional alias diabaikan merujuk karena kegiatan 5 hari kerja bagi ASN. Sebelum ini regulasi itu dina peraturan bupati atau ini Pak, halo satu baterai maksudnya. Kanggo abdi selaku sekretaris dinas tejantan persoalan antawis 5 jeung genep da abdi mah tos 5 selaras nama janten teu aya faktor subjektif kanggo abdi kanggo urusan masalah waktos. Nah Bapak Ibu sadayana dina dasar Perpres 21 2023 yang Perpres itu mengatur bahwa ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN yang berlaku pada instansi pusat dan instansi daerah. Hari kerja instansi pemerintah sebanyak 5 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu Senin sampai dengan Jumat, dan seterusnya sampai dengan pasal-pasal ke bawah. Yang kedua, bahwa kita memiliki rujukan, yaitu Permendikbud nomor 23 2017 tentang jam belajar siswa, tentang jam belajar hitungan menit, 40 menit dan 35 menitan, bukan 1 jam 60 menit. Nah maka Bapak Ibu sekalian, mengenai dengan jam dinas 5 hari kerja dengan melaksanakan edaran Bupati kemarin di tahun ajaran baru itu sudah serentak dilaksanakan.
Betul apa yang disampaikan, masih ada yang 13.15, ada yang 13.10. Nah, sampel-sampel dari setiap kecamatan saya juga sudah ada di PDF. Karena apa? Baru instruksi lisan bahwa kita ngambil jangan lebih dari jam 13. Kenapa tidak jam 12.20? Kenapa tidak jam 12.30? Karena di surat edaran Bupati juga mengatur tentang hal-hal lain. Salah satu contoh, setiap SD SMP di Kabupaten Tasikmalaya, di rapat pengawas, rapat dinas, rapat kerja kepala sekolah sudah diinstruksikan sebelum SE ini. Satu, setiap jam 7 lebet sekolah, sholat duha berjamaah. Maaf, sholat duha bersama-sama. Tiasa di lapang, tetiasa di kelas. Nuka dua, sabada sholat duha bersama ngaos Al-Quran supaya salami satahun didinya minimal hatam kabaca sa-Quranan dengan konsep one day one ayat. Alhamdulillah ayat tos rata-rata minimal di 5 ayat, bahkan seueur sekolah tos 10 ayat per hari. Sanes teu hartos hoyong langkung, tapi supaya setengah ganggu karena jam pelajaran anu formilna. Lajeng tos kitu makan bergizi gratis MBG. Tos kitu salat berjamaah duhur di sekolah. Dari barudak magerengannya bubar di sekolah datang ka bumi duka ditaros duka henteu ke orang tuana teh duka atos duka acan di berjamaah dari sekolah. Sabada kitu aya sajam pelajaran deui, geuningan kunaon pangna teu bisa digeserkeun sabab dina Permendikbudna istirahat minimal itu 30 menit. Kacana ku ngaos, kacana ku salat duha bersama, kacana ku mam MBG, kacana ku istirahat, kacana ku salat berjamaah lohor. Bahkan anu terakhir kamari rapat koordinasi cing urang hitung ulang ku urang kajen ulah aya istirahat 2 kali, geus we istirahat mah urang sakali supaya dijumlah dijamreh sadayana anu 40 menit anu 30 menit untuk SD, bahkan kelas nanti terus disusun supaya teu meuntas di jam 13. Tah lamun jam 13 sakolana di SD pulang ka bumi aya waktu sajam. SD rata-rata di desa itu aya 2 aya 3 SD na. Lamun kitu tadi mudah-mudahan we urang teh atuh aya batu turun geusik naik sasama wargi sasama baraya NKRI na kategakeun 5 hari belajar 5 hari kerja bagi ASN, urang anu di FKDT Madrasah Diniyah nu ku abdi oge saparakan sare diperhitungkeun kumaha atuh lamun geser lamun sajam teu kuateun sok we atuh 5 hari tetap berjalan keun anu Sabtu makanya dibahas. Kemudian urang mundur henteu jam 2 teuing urang tambahan atuh ka hareup 15 menit jadi jam 2.15. Komo angot lamun misalkan aya bios Kang abdi mah da relatif kota ieu bade jam 2 jam 2.30 supados bubarna menghitung jam 4 sholat asar berjamaah di MDT mangga eta oge da sanes ti abdi kitu panginten ti dinas pendidikan hal eta mah urang sasorangan we. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian untuk Sabtu, untuk ukuran hari Sabtu aya dina poin D diktum 4 peserta didik harus mengikuti pendidikan keagamaan yang dilaksanakan nu tadi dibacakeun pangintennya atau cekap ka kuping sadayana ngan teu acan diikuti ku surat instruksi kepala dinas. Engke aya tina SE turun kana instruksi. Jikalau hari Sabtu yang diamanatkan Pak Bupati, yang diamanatkan Dewan, kumaha cara barudak ulah ulin, bahkan Bapak Ibu sadayana keuntungan saumpami Sabtu gurunya, terus pendidikan yang lain-lainnya. Saya pernah terjun juga melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satunya yang kedua, persyaratan tentang ketersediaan sarana prasarana. Ketika emang diberlakukan 5 hari kerja, itu diwajibkan untuk sholat duhur, Pak. Gak ada masalah, bagus sholat duhurnya, tapi timbul masalah teknis sarana prasarana. Saya udah keliling ke utara, ke selatan yang lainnya untuk menanyakan hal itu juga. Pak cenah di dieu teh emang saya program nangang di dieu teh tidak ada teu aya masjid, teu aya cai, timbullah
itu permasalahan katakanlah tempat wudhu, tempat pelaksanaan yang itunya, walaupun mungkin solusi terus dilaksanakan. Dan ada gesekan juga yang emang komunikasi yang harus betul-betul terjalin. Etika mari mah DKM teh cenanya tarara rujit aya duhur aya brek teh ku barudak cenah baru salat jadi rarujit. Mungkin itu masalah teknis, tapi itu permasalahan-permasalahan awal ya yang emang timbul di lapangan. Terus yang ketiga juga ini dalam perpres itu juga diamanatkan yang poin ketiganya. Ya, dalam ayat yang ketiganya itu harus melihat kearifan lokalnya. Nah, di kita itu kearifan lokalnya adalah madrasah, adanya sistem pendidikan yang kita panggil dengan madrasah diniyah. Itu perpres di dalam 7 Pak Sekdis mungkin nantinya bahwa kebijakan-kebijakan yang akan kita keluarkan baik dari instruksi Bapak Bupati ataupun surat edaran yang mengandung tentang keharusan lembaga-lembaga pendidikan itu turut terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah, saya rasa hal-hal ini juga harus diperhatikan. Karena dalam pertemuan waktu bulan Ramadan itu yang kita amanatkan. Yang hadirnya kebetulan bukan Pak Sekdis, dulu Pak Kabinnya, Pak Dudi kalau nggak salah dari Pak GTK. Nah, itu yang pertemuan yang pertama yang pernah kita bahas di Komisi 4. Itu lebih emang kita pingin ada sebuah keputusan yang komprehensif kalau kata Pak Ami itu. Terus yang selanjutnya ada hal yang emang menarik nih Pak, kalau kita bicara tentang regulasi. Dari zaman Pak Ami mungkin dulu itu kita udah pernah dengar bagaimana keinginan pemerintahan daerah terutama lembaga legislatif, kita ingin ada regulasi yang berbentuk perda yang nantinya secara spektrum pendidikan ini ada yang emang lain daripada yang lain. Ini lebih memperkuat posisi kearifan lokal dalam pendidikan termasuk diniyah di dalamnya. Dan itu memang tertolak ketika emang kita masuk ke Menkumham, masuk ke Biro Pemerintah Jabar, karena alasannya ya klasik, karena tidak ada undang-undang yang mengamanatkan dan menjadi cantolan secara hukum. Dan periode kemarin ketika ketua komisinya Pak Haji Asraf itu juga kita pernah coba Pak untuk itu dengan Pak Sahban pada waktu kita ingin juga didorong sebelum perda tentang pondok pesantren Pak. Yang lolos itu tentang pondok pesantren. Kalau pondok pesantren sudah lolos, itu pun juga di dalamnya sudah terkurangi yang tidak cantolannya, semangatnya kita itu terreduce juga, terkurangi juga. Nah, pendidikan yang itu sampai sekarang itu selalu termentahkan oleh kebijakan yang sifatnya katakanlah tidak teramanatkan secara undang-undang. Dan kemarin juga Pak Ami dan seluruh guru mungkin yang tergabung dalam PGM, kemarin kita bercoba juga untuk membahas sebuah regulasi ini masalah pendidikan juga. Ya, bagaimana ada sebuah kebijakan dari pemerintah yang memaksa pemerintah, tanda kutip secara politis, memaksa pemerintah ini ya ada intervensi anggaran yang teramanatkan secara regulasi. Katakanlah kita bicara yang pendidikan formal di keagamaan, ada AMI, ada MTS, ada Alia, katakanlah MI lah sama RA, MI sama MTS. Yang di sana kan yang sekolah warga-warga kita, tapi sampai detik ini kita tidak punya kebijakan yang tanda kutip mewajibkan kita intervensi secara anggaran. Dan itu juga tertolak Pak. Kemarin analisis hukumnya sama. Nah, ini yang kondisi-kondisi sebetulnya kalau legislatif dari dulu kita berpikir bagaimana mendorong sebuah kebijakan mewajibkan seluruh murid katakan setingkat SD SMP itu tetap mengikuti kegiatan keagamaan. Ya nantinya didefinisikan apa berbentuk sekolah diniyah ataupun emang wajib katakan untuk SMP karena keluarnya rata-rata katakanlah jam 3 sore. Kalau sekolah agama mungkin tidak mungkin, tapi setelah maghrib mereka diwajibkan untuk mengikuti pengajaran yang ada di lembaga keagamaan yang di daerah tersebut. Nah, hal-hal itu saya rasa ini salah satu yang akan menjadi solusi. Bukan hanya aja pengurangan katakanlah imbas dari 5 hari kerja, tapi paling tidak penguatan karakter-karakter yang kita inginkan untuk generasi kita yang akan datang. Terus selanjutnya di kita itu bukan hanya problem sekarang ini. Saya kemarin memanggil ketua KCD Pak setingkat SMA Pak, walaupun ini bukan kewenangan kita. Karena merebaknya Pak Ami sekarang ini tentang semater, sekolah SMA terbuka. Dulu mah SMP terbuka, terus sekolah terbuka yang pelaksanaannya ini dalam 1 minggu itu hanya 1 hari. Konsep yang pertama sebetulnya itu untuk mengakselerasi tentang kelulusan Pak. Cuma kan gini, saya tersentuh tentang generasi kita 45 tahunnya ketika katakanlah di 2045 generasi emas ini bakal tercapai tidak. Saya selalu gini berpikirnya, ini boro-boro yang sifatnya
sekolah satu hari, tiap hari kan belum tentu masalah kualitas. Nah ini bentuk juga kita dorongkan. Kalau emang semater, saya bicara gini, SMA terbuka silahkan dibuka, tapi yang berbasis pesantren. Kan itu akan lebih tepat. Kalau emang sekolah-sekolah yang sifatnya terbuka hanya berbasisnya bukan berbasis pesantren keagamaan, ini saya berpikirnya generasi Kabupaten Tasikmalaya akan seperti apa ke depannya. Boro-boro yang sekolahnya 1 hari, ini yang 5 hari atau 6 hari kerja juga, ini belum teruji kualitasnya untuk ke depan. Nah ini mungkin salah satu kemarin juga rekomendasi yang kita keluarkan ke distrik Jabar supaya memperhatikan hal-hal seperti itu. Mungkin itu aja Pak Wakil Ketua DPRD dan Bapak Asep Saifuloh selaku Ketua Komisi 4. Ini sedikit menambahkan saja, Bapak Ibu-Ibu, untuk suatu kebijakan pasti ada pro kontranya Pak. Tapi saya yakin suatu kebijakan pasti itu hal yang positif Pak. Gitu, cuma pasti ada yang pro ada yang kontranya. Nah di sini mungkin saya menambahkan karena sebetulnya kalau kebijakan ini dulu pas tahun 2017 sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Nah di tahun 2025 ada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 itu sebetulnya fleksibel. Jadi setiap daerah itu disesuaikan oleh daerah masing-masing. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari gitu. Nah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya karena tradisi kita itu melekat ke agamanya Pak. Sudah dari leluhurnya gitu. Kebetulan saya juga produksi dari Diniyah juga Pak. Saya TPA kelas 1 sampai 3 sekolah agama. Terus kelas 4 sampai kelas 6 Diniyah Pak gitu. Jadi saya juga produksi Diniyah Pak. Nah, betul tadi setelah disampaikan oleh Pak Ketua, dulu waktu bulan Ramadan ada audiensi dan semua lembaga hadir, dari Ormas, dari NU, Persis, Muhammadiyah itu pada hadir, khususnya dari MUI di tiap kecamatan bahkan hadir dan menyampaikan aspirasinya. Mungkin tadi betul yang disampaikan oleh Bapak Ketua terkait hal-hal negatifnya Pak. Cuma ini menambahkan juga Pak, waktu audiensi kemarin itu banyak di tiap kecamatan MUI yang menyampaikan bahwa di tiap kecamatannya IREMA itu pareum Mbak, yang biasanya diisi oleh anak-anak remaja, sholat asar berjamaah, kegiatan rutinan sore tidak ada karena kecapean. Nah itu juga jadi masukan Pak. Terus yang kedua, hal yang negatif tambahannya juga kepada siswa dan siswi kita Pak. Kebetulan kita pernah monef di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Pak. Banyak itu penyakit itu sekarang itu hipertensi, gula dan lain-lainnya Pak. Nah itu berdampak karena waktu zaman kita dulu Pak, habis pulang sekolah ke rumah bisa bersosialisasi dengan keluarga, dengan tetangga, jalan kaki pulangnya. Terus kalau agama jalan kaki, gerak kita Pak gitu. Dan setelah sholat agama jam 3 berjamaah dulu di masjid. Setelah berjamaah layangan, main kareci dan lainnya, gerak Pak gitu. Kalau misalkan zaman sekarang Pak, ayah istirahat ngomeh HP, iya ngomeh HP, itu Pak. Jadi ngaruh juga ke kesehatan Pak. Nah mudah-mudahan kedepannya ya tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan beserta Wakil Ketua dan Ketua Komisi 4, mudah-mudahan hasil diskusi ini dan penyampaian aspirasi dari Bapak Ibu mudah-mudahan menghasilkan solusi yang terbaik Pak bagi kita semua. Itu mungkin Pak sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Bapak Ibu mengapresiasi atas audiensi ini Pak, syukur bisa hadir di sini Pak, menyempatkan waktu. Karena tadi telat, masa tadi ngiring-ngiringan di Yerusalem banyak telat. Tapi itu adalah langsung hadir. Jadi ya Pak, mengapresiasi Bapak Ibu di dia, Bapak dan Ibu sudah mengeluarkan kelebihan uang tidak bisa, yaitu waktu Bapak mengajar anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Pak. Tidak lagi.